Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sini. Dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan An-Nur. Kepada ayah, bunda, dan ustazah sekalian yang hadir di TK di gedung TK, silahkan untuk berdiri. Berdiri. Cita-citanya membangun umat yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa, berilmu, berkualitas hidupnya. An-Nur cahaya umat, yayasan dakwah dan pendidikan. An-Nur cahaya umat, wujudkan generasi beriman. Gerakan kuatnya penuh perjuangan, selalu membela kebenaran, hanya mengharap ridhanya Allah, taati sunnah Rasulullah.
Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Alhamdulillah. Ya, acara yang selanjutnya adalah paparan profil TK Al-Idat An-Nur yang akan disampaikan oleh Ustadzah Musabihah SPD. Kepada beliau yang kami hormati, kami silahkan. Mbak Mus. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, nggih, Bapak Ibu? Sakit. Bisa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid TK Al-Idat An-Nur, para ustadzah TK Al-Idat An-Nur, terutama pada kepala sekolah yaitu Ustadzah Tri Nur Hayatin selaku kepala TK Al-Idat An-Nur. Sangat kami banggakan. Marilah pertama-tama kita senantiasa panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya kita dipertemukan di kesempatan ini dalam rangka sosialisasi tahun ajaran baru. Mudah-mudahan kesempatan ini dalam kondisi yang belum bisa bertatap muka langsung, kita masih dimudahkan untuk bertatap maya, ya, Bapak Ibu semua. Nah, untuk nanti untuk saling ta'aruf, saling kenal semuanya di kesempatan ini, semoga Allah meridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para peserta Zoom yang kami hormati, yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada para wali murid, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali atas undangannya, meskipun melalui virtual. Kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat, harapan kami seperti itu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, kesehatan, dan semoga kondisi segera kembali bisa normal seperti sedia kala, sehingga aktivitas-aktivitas tidak terbatasi seperti saat ini. Izinkan Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan ini saya menyampaikan untuk profil TK Al-Idat An-Nur. Namun sebelumnya sedianya yang menyampaikan profil ini Ustadzah Tri Nur Hayatin selaku kepala sekolah, namun karena kondisinya baru kurang sehat, itu untuk mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan paparan terkait profil TK Al-Idat An-Nur. Semoga nanti bisa dipahami oleh Bapak Ibu wali murid semuanya.
Untuk TK Al-Idat An-Nur, saya yakin Bapak Ibu yang bergabung ini sudah mengetahui lokasinya. Alhamdulillah, Bapak Ibu mempercayakan kepada kami untuk mengasuh ataupun melayani pendidikan untuk saat ini, tahun ajaran ini, terhadap putra-putri Bapak Ibu semua. Lokasinya, barangkali ada yang belum tahu alamat secara detailnya. Kalau alamatnya secara lokasi mungkin sudah tahu mapnya di situ nih. Nah, untuk alamat lokasinya itu di Jalan dari Cemoro, itu ikutnya di Durenan, ikut di wilayah Ngangkrik, kelurahannya Triharjo, Sleman. Sudah bisa terlihat ya untuk slide-nya. Dari TK Al-Idat An-Nur memiliki visi misi yang perlu kita ketahui semua, perlu kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu wali murid semuanya, bahwa visi dari TK Al-Idat An-Nur yaitu terwujudnya PAUD holistik berakhlak mulia, tumbuh sehat, cerdas, ceria, dan mandiri. Itu yang menjadi visi dari TK kami. Kemudian misinya, yang pertama, memberikan layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif yang meliputi program kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan. Kemudian misi yang kedua, untuk mencapai akhlak mulia dengan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang mengutamakan akhlakul karimah. Kemudian misi yang ketiga, untuk mencapai tumbuh sehat, kita dengan memberikan layanan tumbuh kembang kepada anak. Kemudian misi yang keempat, menstimulasi perkembangan yang mencakup seluruh aspek perkembangan. Misi yang kelima, dengan memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Misi yang keenam, memberikan pembiasaan kemandirian sesuai tahap usia. Itu misi yang kita lakukan untuk meraih visi, mewujudkan visi yang ada di atas tadi. Kemudian tujuan dari pendidikan anak usia dini di TK Al-Idat An-Nur yaitu mewujudkan PAUD holistik integratif, kemudian membangun generasi yang mempunyai akhlak mulia dengan menumbuhkan rasa cinta Al-Quran dan Sunnah serta pengenalan budaya lokal. Tujuan yang ketiga, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini melalui program kesehatan. Tujuan yang keempat, mengoptimalkan perkembangan anak dengan didampingi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Kemudian yang kelima, mengoptimalkan layanan PAUD dengan menyediakan lingkungan bermain yang aman dan nyaman. Tujuan yang keenam, membangun kemandirian anak sejak dini melalui pembiasaan-pembiasaan sesuai usia. Itu dari visi, misi, dan tujuan dari TK Al-Idat An-Nur. Jadi untuk mewujudkan PAUD yang holistik, kita dengan 6 misi, kemudian tujuannya itu ada 7 tujuan. Insya Allah nanti visi misi ini juga akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semua berupa HUD atau printout-nya. Untuk identitas sekolah bisa dipresani di layar. Untuk nama sekolah TK Al-Idat An-Nur.
Jadi kadang kalau kita menuliskan TK Anur itu nanti akan menuju ke sekolah lain, sehingga kalau menuliskan TK Al-Iqdad Anur itu sudah menjadi ciri khas dari TK Al-Iqdad Anur yang ada di Triharjo ini. Kemudian nomor NPSN atau nomor pokok sekolah nasionalnya 699292241. Alhamdulillah untuk status akreditasinya kemarin setelah dilaksanakan visitasi mendapatkan grade A. Dan jumlah siswa untuk tahun ajaran ini 67 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga kependidikan ada 11. Ini kami kenalkan untuk personil-personilnya supaya Bapak, Ibu, anak-anak semua bisa tahu untuk secara virtualnya ya. Alhamdulillah saya di sini Ustadzah Musabihah ya, diamanai dari yayasan untuk mengelola keterpaduan PAUD. Jadi meliputi dari TK, kelompok bermain dan TPA Anur bersama-sama dengan Ustadz-Ustadzah di PAUD Terpadu untuk melayani anak usia dini di Yayasan Anur Cahaya Umat ini. Saya tinggal di Krapyak, Triharjo, Sleman, nomor teleponnya ada ya. Kemudian ada Ustadzah Tri Nur Hayatin. Ini kepala sekolahnya. Alhamdulillah diberikan amanah untuk memimpin di TK Al-Iqdad Anur dengan alamat beliau di Sleman 3 Triharjo, Sleman. Alhamdulillah dekat dengan lokasi sekolah ini kami berdua. Kemudian yang berikutnya ada Ustadzah Ratini. Ini alamatnya di Sidomulyo, Trimulyo, Sleman. Selaku penanggung jawab kesehatan di TK Al-Iqdad Anur untuk tahun ajaran 2021-2022 ini. Kemudian ada Ustadzah Prapti atau Us Suprapti, ya. Panggilannya di sini Us Prapti. Ini tinggalnya di agak naik kalau ini, kalau tadi ada agak ke utara dari lokasi sekolah itu Usprapti ini agak naik di utara lagi. Nang Srilor Girikerto Turi Sleman. Nah, beliau mendapatkan amanah sebagai pendamping kelompok peduli atau di kelompok A2. Jadi kalau perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kelompok anak-anak didik kami di TK Al-Iqdad Anur itu menggunakan kelompok karakter, nggih, untuk penanaman karakter seperti peduli, pemaaf, jujur. Nggih. Ini Ustadzah Prapti di kelompok peduli. Yang berikutnya ada Usundari SPD, ini panggilannya Usundari. Ini untuk fotonya ada nggih, namanya. Tinggalnya agak ke timur sedikit dari Usprapti dan agak turun nggih. Itu di Pelosok Kuning, Mino Martani, Ngaglik, Sleman. Mendapatkan amanah sebagai pendamping kelompok jujur atau di kelompok A1 dengan nomor HP ada di layar, nggih. Kemudian berikutnya Ustadzah Ruliatun SPD, panggilannya Usruli. Kembali kita ke utara, lenggahnya ini ada di Manggung Sari, Girikerto, Turi. Jadi Usruli tinggalnya di Turi. Mendapatkan amanah sebagai pendamping kelompok pemberani atau di kelompok A3. Untuk berikutnya, bisa lanjut saya.
Yang berikutnya Ustadzah Diah Inayati. Panggilannya Usina. Ini untuk tempat tinggalnya dekat dari lokasi, cukup dari Gang Jumberan ke kiri. Sawahan Pandowo Harjo, Sleman. Tahun ajaran ini mendapatkan amanah sebagai pendamping kelompok pemaaf atau B1. Kemudian juga mendapatkan amanah sebagai guru di sentra Imtak. Nomor teleponnya di situ tercantum. Kemudian berikutnya ini dekat dengan sekolah juga ini, Ustadzah Harti. Nama lengkapnya Suharti SPD Aud. Tinggalnya di Sleman 3, Triharjo, Sleman. Mendapatkan amanah sebagai pendamping kelompok dermawan atau kelompok B2. Yang berikutnya, Ustadzah Inai Sailal Arimi. Panggilannya Us-Inai. Tinggalnya di Sawahan Margomulyo, Sayegan, Sleman. Beda dengan Us-Ina tadi, sama-sama Sawahan, namun sudah beda kecamatan. Kapanewonya berbeda. Ya. Ini di Sayegan. Mendapatkan amanah sebagai pendamping kelompok santun atau kelompok B3. Nomor WA tercantum di layar 085866003566. Nah, ini untuk tenaga kependidikannya ada 3 orang. Jadi Ustadzah tadi dibantu oleh tenaga kependidikan yang terdiri dari saya di bagian administrasi. Kemudian ada Bu Sam atau Bu Samirah, ini membantu di bagian logistik, juga kebersihan. Kemudian ada Mbah Prapto, ini selaku keamanan penjaga malam di TK Al-Idat Anur atau di keterpaduan PAUD Terpadu Anur. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini bisa diresani ya Bapak Ibu untuk masing-masing putra putrinya. Oh, anak saya ada di bersama Ustadzah ini. Nah, monggo bisa dicermati masing-masing sambil saya bacakan, meskipun nanti juga akan mendapatkan panduannya. Nggih. Ini untuk yang kelompok pemaaf, tadi sudah kami sampaikan dengan pendamping Us-Ina, Ustadzah Diah Inayati. Yang pertama, Mas Aksata, hadir nggih hari ini. Yang kedua, Mas Faiza. Yang ketiga, Mas Gondo. Dan yang keempat, Mas Kenzi. Ini untuk yang Muslim. Untuk yang Muslimah yang berada di kelompok pemaaf, ada 1 Mbak Aira Zafina, yang kedua Mbak Aisyah, yang ketiga Mbak Alesa Azarin, yang keempat Mbak Dinta, yang kelima Mbak Harisma, yang keenam Mbak Keisha, ketujuh Mbak Ira, dan kedelapan Mbak Zidna. Nah, ini guru pendampingnya Ustadzah Ina. Nah, nanti akan dibuatkan kelompok grup sendiri, atau bahkan mungkin sudah ya. Oke. Sama untuk yang perbandingannya, nggih, semua kelompok yang besar ini 1:12. Jadi 1 pendamping dengan 12 anak. Kemudian yang kelompok dermawan, ada Ustadzah Harti di sana yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua. Di pendamping, selain pendamping, juga guru sentra sains. Kalau anak-anak senang biasanya diajak nyulap, katanya Usharti itu pinter nyulap. Nah, bisa kami bacakan untuk yang kelompok dermawan. Yang pertama Mas Asta, yang kedua Mas Aswan, yang ketiga Mas Danis, yang keempat Mas Fatah. Untuk yang muslimah di kelompoknya Usharti ada Mbak Adiba, Mbak Alisa,
Mbak Aira Ayunda, Mbak Atila, Mbak Kirana, Mbak Liva, Mbak Mauren, dan Mbak Rifda. Kemudian untuk kelompok santun, di sini bersama Ustadzah Inai di sentra persiapan. Jadi Ustadzah Inai selain pendamping juga mengampu di sentra persiapan. Sentra persiapan itu terkait dengan keaksaraan, ya, Bapak Ibu semuanya. Itu ada Mas Arif, Mas Bima Aufa, Mas Debian, Mas Fadril, Mas Yahya. Kemudian untuk yang muslimah ada Mbak Alesa Yuna, Mbak Alia, Mbak Naya, Mbak Safia, dan Mbak Sofia. Ini bersama dengan Ustadzah Inai. Berikutnya untuk yang kelompok usia 4-5 tahun. Tadi yang kelompok 5-6 tahun di Bapak Ibu, mohon maaf tadi kurang kami dalam menyampaikan. Nah, untuk yang kelompok 4-5 tahun, di sini ada kelompok jujur, kelompok peduli, dan kelompok pemberani. Untuk kelompok jujur, bersama Ustadzah Sundari atau Usndari, selain sebagai guru pendamping, Usndari ini juga sebagai guru sentra di bahan alam. Nanti kalau bermain air, bermain tanah itu nanti biasanya diajak oleh Usndari. Ya. Ini di sini ada 5 yang muslim, yaitu Mas Akso, Mas Azam, Mas Fatan, Mas Rafa, dan Mas Ramdan. Untuk yang muslimah ada Mbak Ahalfa, Mbak Bening, Mbak Farah Anjani, Mbak Zivanka, Mbak Orchid, dan Mbak Rafania. Untuk kelompok peduli, nah di sini bersama dengan Ustadzah Suprapti atau Usprapti. Selain pendamping, beliau sebagai guru di sentra Balok terkait dengan membangun ruang, penataan ruang, dan pembangunan yang lain atau main balok itu nanti bersama beliau dengan pendamping anak-anak yang didampingi, yaitu ada 6 yang muslim, Mas Fadel, Mas Gilang, Mas Jidan, Mas Rafaizan, Mas Sandia, dan Mas Zidan. Untuk yang muslimah ada Mbak Alisa Rafa atau Mbak Nia, Mbak Gendis, Mbak Naomi, Mbak Salma, dan Mbak Sakila. Kemudian yang berikutnya ada kelompok pemberani yang akan didampingi oleh Ustadzah Ruliatun atau Usruli. Usruli ini juga sebagai guru di sentra gerak kreativitas. Nah, tentang seni, kemudian kreasi-kreasi yang lain, itu bersama Ustadzah Ruli. Adapun yang didampingi oleh Usruli, ada Mas Arfan, Mas Gatan, Mas Gerda, Mas Nararya, Mas Rafasya, dan Mas Rafka. Kemudian ada yang muslimah ada Mbak Askaira, Mbak Inaya, Mbak Iza, Mbak Nabila, dan Mbak Yuna. Ini kemudian ada Ustadzah Ratini, ini juga membantu di sentra main peran. Jadi tadi yang persiapan, sentra bahan alam, sentra balok, kreativitas, nah di main peran juga ada ini guru sentranya Ustadzah Ratini. Untuk tadi untuk yang pembagian kelompok ya Bapak Ibu sudah dipresani semua ya. Meskipun nanti akan dibagikan panduan, juga akan dibuatkan grup di masing-masing kelompok pendamping.
Nah, untuk selanjutnya kami sampaikan rencana pembelajaran tatap muka. Untuk tahun ajaran baru ini, tahun 2021-2022, kemarin kami mendapatkan surat edaran dari SK Bupati Sleman nomor 40 garis miring KDH garis miring A garis miring 2021 tentang perpanjangan status tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Sleman berlaku 1 Juli sampai 31 Juli 2021. Jadi untuk pembelajarannya sampai tanggal tersebut kita daring atau dalam jaringan. Jadi untuk pertemuan saat ini juga belum memungkinkan untuk tatap muka sehingga virtual, dan nanti untuk yang anak-anak akan kami sampaikan lebih lanjut. Kemudian di samping itu juga berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan nomor 421 garis miring 2824 tentang kebijakan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk pengendalian dan penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan di lingkungan pendidikan Kabupaten Sleman. Jadi masih terkait dengan PPKM, kita semua masih dibatasi untuk kegiatannya, semua dalam jaringan. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati untuk jadwalnya, ya. Jadi di sini ada jadwal, bisa Bapak Ibu presani di layar juga. Untuk jadwal 3 kali sepekan bergantian, ini untuk yang tatap muka, ya. Jamnya dari jam 7.30 sampai jam 11. Kemudian siapa saja yang masuk itu sesuai dengan jumlah anak yang mengisi surat pernyataan untuk mengikuti PTM atau pertemuan tatap muka. Untuk perlengkapan anak, di sini ada hand sanitizer, tisu, kemudian masker cadangan. Itu yang kami sediakan dari sekolah. Kemudian alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, spidol, krayon, dan map ikro. Kemudian dari rumah dibawakan baju ganti 1 setel, bekal minuman dan makanan sehat. Nah, itu seandainya nanti tatap muka dilaksanakan seperti itu. Kemudian untuk saat kehadiran yang akan kami lakukan untuk para peserta didik untuk memakai masker juga, untuk kesiapan kami memakai masker dan face shield untuk ustadz-ustadzahnya begitu. Kemudian anak-anak juga kami harap seperti itu, karena di dalam perlengkapan pribadi anak juga sudah tersedia untuk face shield-nya. Setiap kehadiran kami lakukan untuk ukur suhu tubuh atau cek suhu, kemudian mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Kemudian saat datang anak mengucapkan salam sambil, karena saat ini belum diizinkan untuk menjaga semuanya untuk berjabat tangan, itu dengan cara apa ya? Kalau di situ tercantum menangkupkan kedua telapak tangan. Jadi seperti ini nih Bapak Ibu. Untuk kehadiran anak-anak seperti itu. Kemudian untuk proses KBM-nya seperti apa? Proses KBM-nya semua tetap prokes, memenuhi protokol kesehatan, memakai masker dan face shield, kemudian menjaga jarak, kemudian anak-anak nanti mengikuti KBM bersama ustadz-ustadzah pendamping. Untuk kepulangannya, semua ustadzah akan memastikan anak-anak semua dengan kondisi
sebelum pulang memastikan perlengkapan pribadi anak untuk terbawa pulang lagi. Jadi ketika tadi anak dibawakan bekal makanan sehat, kemudian minuman barangkali itu ada tempatnya, itu untuk dicek kembali supaya semua bisa terbawa pulang kembali. Kemudian anak-anak pamit dengan ustadzah sebagaimana tadi saat datang, mengucapkan salam dan tidak berjabat tangan, cukup hormat dengan tangan saja. Kemudian cek suhu tetap kami lakukan, anak-anak terus pulang. Itu untuk rencana kegiatan seandainya tatap muka yang kami lakukan seperti itu. Nah, untuk pembagian ruang, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk TK Al-Idat An-Nur, alhamdulillah ada 2 lantai, ya. Jadi lantai 1 dan lantai 2. Untuk TKA itu nanti lantai 2, tas diletakkan di rak. Kemudian yang TKB itu yang di bawah di lantai 1, untuk tas diletakkan di rak juga yang sudah disediakan. Ini untuk pembagian ruangnya. Jadi yang TKA tadi sudah kami sebutkan itu ada di lantai 2, yang TKB di lantai 1. Ini untuk jadwal kegiatannya. Untuk tatap muka kita sudah siapkan semuanya. Pagi penyambutan anak. Di situ ada jurnal pagi, stimulasi keaksaraan yaitu Iqra dan bacalah. Jadi setiap pagi setelah anak datang itu nanti ada jurnal pagi yang kita lakukan, kemudian juga stimulasi terkait keaksaraan. Nah, itu semua nanti ada di map yang akan kita bagikan atau bahkan sudah terbagi semua belum gitu, Ustazah. Itu nanti mapnya itu berisi dari Iqra-nya, kemudian bacalahnya. Jadi yang bacalah jilid 1, 2, 3 itu nanti melihat kemampuan anak sampai di mana di awal nanti akan kami bagikan begitu. Kemudian juga buku penghubungnya atau buku prestasi. Jadi hari ini belajar keaksaraan Iqra atau bacalah sampai halaman berapa itu nanti ada dalam satu map tersendiri di situ. Kemudian untuk yang kegiatan berikutnya dari jam 8 sampai jam 8.30 itu ada stimulasi fisik. Ada jadwalnya untuk Senin sampai Selasa itu senam. Jadi anak-anak kita olah fisiknya dengan senam. Kemudian yang Rabu, Kamis itu ada game. Kemudian yang Jumat, Sabtu itu sholat duha. Itu untuk yang kegiatan stimulasi fisik dan imtak. Kemudian di jam 8.30 sampai jam 9 toileting ya, atau toilet anak untuk diajak ke kamar mandi istirahat harus ke kamar mandi untuk BAK ya, air kecil atau yang lain itu di sekitar jam itu. Kemudian mencuci tangan, kemudian juga untuk minum. Jadi yang dibawakan tadi untuk bisa diminum anak-anak pada jam-jam ini, jam 8:30 sampai jam 9. Karena anak sudah fisiknya tadi sudah ada kegiatan sehingga supaya tidak ada dehidrasi itu diberikan atau diajak minum untuk jam setengah jam ini kegiatannya. Kemudian jam 9 sampai 10.30 itu ada kegiatan bermain dan belajar. Nah, di situ ada stimulasi imtak dan hafalan, kemudian stimulasi program pengembangan. Nah, nanti itu semuanya insya Allah juga ada di buku panduan. Nah, kemudian jam tersebut juga ada recalling. Jadi selama kegiatan belajar bermain belajar tersebut, apa yang diperoleh anak itu nanti akan di recalling di akhir kegiatan belajar dan bermain.
Kemudian di sini yang jam 10.30 sampai jam 11 itu penutup. Penutup itu yang dilakukan storytelling atau pesan moral dari guru tadi terkait kegiatan hari itu apa saja sehingga menjadi pesan moral bagi anak-anak. Kemudian makan bekal juga di jam ini, jam 10.30 sampai jam 11. Jadi untuk yang stimulasi imtak atau hafalan itu nanti insya Allah tiap hari sebagai PAUD terpadu ini alhamdulillah punya program khusus yaitu prophetic parenting ya. Jadi untuk mendukung kegiatan tersebut, kegiatan imtak dari anak-anak itu akan terpantau insya Allah tiap hari, baik hafalannya maupun untuk bacaannya. Oke. Kemudian juga ada tulisnya. Jadi insya Allah anak-anak nanti juga akan distimulasi untuk tulis Arabnya atau tulis hijaiyahnya dengan menebalkan khot yang ada di yang kita menggunakan program dari AMM untuk khotnya. Begitu untuk yang jadwal kegiatan ya Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya di sini terkait dengan pembiayaan perlu kami sosialisasikan juga bahwa tatap muka diadakan selama 3 kali dalam sepekan itu dengan biaya 300.000. Di situ fasilitasnya pembelajarannya daring dan luring. Kalau yang daring itu biasanya kita menggunakan Zoom atau biasanya menggunakan Zoom, kemudian juga dengan worksheet. Kemudian untuk yang tidak tatap muka, tidak mengikuti pertemuan tatap muka, itu karena belum menyetujui, belum mengisi surat pernyataan untuk bergabung dengan PTM, itu biayanya 250.000 per anaknya per bulan. Ini untuk SPP per bulan ya. Untuk fasilitasnya pembelajaran daring yaitu melalui Zoom meeting dan worksheet. Jadi karena tidak ada tatap muka itu yang bisa kami berikan layanannya melalui Zoom meeting dan worksheet atau lembar kerja. Kemudian yang tatap muka selama 6 hari atau full selama sepekan masuk terus, ini pembiayaannya 450.000 per anak per bulan. Dengan fasilitas pembelajaran daring juga dapat untuk luring dan pengasuhan. Jadi karena berangkat ada pengasuhannya juga. Nah, ini untuk kegiatan masa orientasi anak. Di sini anak-anak di rumah akan diberikan kegiatan yang didamping oleh ayah bunda semuanya, yaitu anak-anak nanti membuat name tag di rumah masing-masing. Itu nanti didampingi orang tua dan ustadzah pendamping tentunya nanti di kelompok akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian membuat video perkenalan diri dan dikirim via grup kelompok dengan memakai name tag yang telah dibuat. Jadi nanti Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya untuk membantu putra-putrinya memperkenalkan diri. Dibuat video, nanti anak juga mengenakan name tag yang telah dibuat di poin A tadi. Kemudian nanti dikirim ke grup masing-masing. Nah, ini di sini keterangannya medianya bebas. Silahkan menggunakan media apa, silahkan, yang jelas nanti bisa untuk memperkenalkan diri kepada teman-temannya dan kepada gurunya. Kemudian yang berikutnya menyimak video tentang profil TK Al-Iqdad An-Nur, ini berupa video. Kemudian menyimak video perkenalan dengan Ustadzah Sentra. Nah, ini nanti akan dibuatkan jadwalnya untuk apa itu perkenalan dengan Ustadzah Sentra, kemudian profil TK Al-Iqdad An-Nur itu nanti akan dikirim ya. Kemudian saling sapa dengan teman dan guru pendamping di grup kelompok. Nah, itu kegiatan-kegiatan selama masa orientasi
di pekan pertama, insya Allah mulai Senin besok ya. Monggo nanti ayah bunda untuk mempersiapkan semua untuk mendukung kegiatan ini. Jadi tanpa kerjasama ataupun dukungan dari orang tua, nanti kegiatan-kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu monggo kerjasamanya, nanti anak-anak dibantu untuk kegiatan-kegiatan yang diberikan dari sekolah melalui grup-grup masing-masing. Itu semua yang bisa kami sampaikan, nanti bisa secara bisa didiskusikan atau bisa sharing nanti yang menjadi pertanyaan bisa melalui Zoom saat ini kalau memungkinkan, kalau tidak nanti juga bisa di pendamping nanti masing-masing ataupun saat nanti luring pengambilan perlengkapan pribadi anak. Nanti akan dijadwalkan atau diinformasikan lebih lanjut oleh kalau tidak kepala sekolah ya dari kelompok pendamping masing-masing. Demikian ibu-ibu bapak ibu yang kami sampaikan. Di sini ada nasihat dari Imam Syafi'i akan kami bacakan yang tertulis di sini. Saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara yang akan kuberitahu rinciannya. Yang pertama, kecerdasan, semangat, bersungguh-sungguh, dirham yaitu kerelaan hati mengeluarkan uang, bersahabat dengan guru, dan memerlukan waktu yang lama atau proses. Nah, itulah ilmu. Ilmu itu senantiasa berproses. Nah, untuk itu monggo Bapak Ibu, putra-putrinya kita dukung bersama, senantiasa anak-anak itu selalu berproses. Nanti monggo apa yang bisa disampaikan di sini terkait dengan kemampuan awal anak, sehingga nanti harapan dari orang tua menitipkan putra-putrinya di TK Al-Iddad An-Nur ini bisa bersama-sama terwujud atas kerjasama bantuan dari orang tua dan pihak lembaga. Monggo komunikasi senantiasa dijalin dengan guru-guru kami, dengan pihak lembaga, sehingga nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita, anak-anak kita, generasi yang cerdas, salih-salihah, berakhlak mulia. Itu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari paparan ini. Nanti bisa disambung dengan diskusi atau tanya jawab. Dari saya cukupkan sekian dulu. Saya kembalikan waktu kepada pembawa acara. Nanti untuk acara lain-lain kita silakan bersama-sama. Matur nuwun Ustadzah Musabiah yang sudah menyampaikan paparan. Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun dumateng Ustadzah Musabiah yang sudah menyampaikan paparan tentang TK Al-Iddad An-Nur. Beliau Ustadzah Musabiah ini adalah selaku manajer PAUD yang kantornya saat ini masih di belakang Samsat dan Wirawiri ya Ustadzah Mus. Kalau diperlukan di sini ya kadang ke sini. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin dikomunikasikan silahkan. Terkait tentang apa saja silahkan. Dari Ustadzah Trinur mau paling pangandikan mboten nggih? Trinur, halo? Nggih, Us. Oh nggih, Terima alhamdulillah. Monggo atas alhamdulillah. waktunya. Silakan Trinur. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk mengikuti sosialisasi tahun ajaran 2021-2022
di TK Al-Idad Anur. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang di TK Al-Idad Anur. Selanjutnya, terima kasih juga kami ucapkan karena panjenengan telah memilih kami untuk menjadi partner dalam menstimulasi perkembangan putra-putri panjenengan di waktu yang akan datang, minimal 2 tahun ya di TK Al-Idad Anur nanti. Kemudian, tadi sudah dipaparkan oleh Ustadzah Mustabihah tentang kegiatan atau rencana kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama terkait dengan aturan pemerintah PPKM, jadi di bulan Juli ini masih full daring. Kami di yayasan terus berpikir bagaimana bisa melakukan pembelajaran ini supaya lebih optimal lagi, karena kami sadar, kami tahu kalau di mendampingi anak PAUD itu berbeda dengan mendampingi anak usia SD, SMP, dan SMU. Begitu, nggih. Nanti kalau ada hal terkait informasi yang kami sampaikan terkait dengan kebijakan yayasan, misalnya di bulan Agustus kami memutuskan akan ada PTMT, mohon Bapak Ibu nanti bisa mengkomunikasikan kepada kami saja, karena ini termasuk dalam kebijakan intern. Mohon kerjasamanya untuk tidak menginformasikan atau melaporkan ke dinas-dinas terkait. Ngaten nggih, karena memang ini ada kebijakan intern yang harus kami ambil, karena banyak dari orang tua yang menghubungi kami yang intinya minta layanan yang non-daring seperti itu. Kita saling menghargai bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ngaten nggih, Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Nanti mungkin di pertengahan Juli itu atau ya kami akan melayangkan surat pernyataan yang isinya nanti Bapak Ibu memilih mau ikut PTM atau tidak, kemudian mau ikut layanan yang apa seperti itu, nggih. Mohon itu diisi dengan kerelaan hati, nanti dibubuhi matre sebesar Rp10.000 karena surat pernyataan ini sifatnya kuat, nggih. Itu yang terkait dengan rencana PTMT kami. Kalau yang bulan Juli ini memang kami benar-benar belum berani untuk melaksanakan PTM. Toh ini juga nanti banyak liburnya terkait dengan hari tasyrik Idul Adha, jadi kurang efektif juga Bapak Ibu. Terus untuk kegiatan, penunjang kegiatan daring, fasilitas kami akan memberikan kepada putra-putri Bapak Ibu, nanti ada buku tulis, buku gambar, krayon, dan sebagainya. Nanti bisa diambil di sekolah bersama worksheet, itu akan kami informasikan di grup. Jadi grup ini fungsinya memang untuk memberikan informasi dan komunikasi, dan setelah hari ini nanti akan muncul grup-grup baru, grup kelompok. Tadi kalau misalnya Mas Akso itu tadi masuk di grup jujur, ya nanti akan bersama sendiri di situ, nggih. Akan ada grup-grup kecil-kecil untuk mempermudah komunikasi per kelompoknya. Tadi untuk di masa orientasi diminta untuk membuat video, jadi merekam anak-anak mengucapkan sapa salam pada teman-temannya, intinya perkenalan diri, yang nanti akan kami kompilasi jadi video yang bisa kita nikmati bersama. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, mohon kerjasama dan komunikasinya supaya kegiatan stimulasi ini nanti bisa lancar dan mendapatkan hasil seperti apa yang kita harapkan bersama. Sekali lagi kami adalah partner panjenengan semua, jadi istilahnya teman curhat jenengan terkait dengan kegiatan stimulasi putra-putrinya. Tidak usah sungkan untuk mengkomunikasikan. Mohon hal yang bersifat privasi pribadi, wapri saja. Kalau yang di kelompok, hal-hal yang bersifat umum. Nanti nggih Bapak Ibu, supaya kita saling menjaga dan menghargai satu sama lainnya. Nanti kalau dengan ustadzah pendamping nggak dijawab-jawab, boleh ke saya langsung. Nomornya ada di grup. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pengambilan fasilitas akan kami informasikan selanjutnya nggih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Ustri Nur atas sambutannya. Mungkin dari Ayah Bunda ada yang ingin dikomunikasikan? Alhamdulillah Ustri Nur ini nyun sewu baru nggak enak badan Bapak Ibu, jadi membersamai kita dari rumah dan Alhamdulillah sudah bisa nyun sewu jenggelek jadi bisa menyambut Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu yang ingin dikomunikasikan sudah langsung masuk ke lain-lain saja, monggo. Ada? Insya Allah hadir semua, nggih. Ini Alhamdulillah terima kasih Ayah Bunda atas kehadirannya. Insya Allah ini hampir 100% hadir. 29 partisipan, insya Allah anak baru kami Alhamdulillah untuk tahun ajaran 2021-2022 ini, baik dari luar maupun dari KB Anur atau dari kelas lebah itu sekitar ada 34 anak. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu. Utawi sampun pun anggap cekap. Bunda Mas Akso, mau paring pangandikan? Sudah jelas semua ya? Oh, mboten. Sudah jelas ya Bun ya. Monggo ini yang saya kelas yang saya kenal, yang saya panggil. Teh Ois mungkin ditutup kameranya. Bunda Mbak Salma, Mbak Saima. Mboten Bun, Alhamdulillah sudah jelas ya Bun ya. Nanti kalau kurang jelas boleh tanya-tanya saya. Oke, Alhamdulillah jika memang sudah dianggap dirasa cukup pepanggihan wonten wekdal enjing menika dalam acara sosialisasi wali murid baru, anak didik baru, peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 telah teranggap cukup. Marilah pertemuan pada pagi hari ini via virtual TK Al-Idat Anur kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang membersamai, yang menyampaikan acara dari awal hingga akhir, banyak hilaf mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silahkan sapa-sapa Bu, nggak apa-apa Bu. Boleh monggo Bapak Ibu mau berkenalan dengan sesama wali silahkan, saling bersapa silahkan. Niki sudah acara seremonialnya sudah selesai, silahkan jika ingin bersapa-sapa dengan sesama wali silahkan. Ada beberapa yang sudah kenal, ada yang belum, monggo jika mengersake untuk bersapa silahkan. Belum foto bersama tadi ya Usia? Belum. Yuk, masih ada 24 partisipan, silahkan yuk. Oh, monggo silahkan dibuka kameranya, Bun. Wih, Bunda Mbak Zahra, Alhamdulillah, rawuh. Bu RT. Tak zoom ya, Bu ya. Calon bujukan buka niki. kamera kok nggak buka kamera? Monggo, pun buka kamera nih, Pun. Kita foto bersama. Ibunda Mbak Ahafa, ayo silakan. adik, sini adik. Adik, ini. Gambar apa tadi? Dikasih aba-aba Uzati. Matahari. Apa?
Herti, silahkan Kita mau foto bersama. Di Abanius. J. Hitung 1, 2. Ustrinor mau menampakkan wajahnya? Masih ditutup kameranya? Alhamdulillah. Ibunya Mbak Ahafa, Mas Akso. Yuk kita foto bareng dulu sebentar. 1, 2, 3. Oh, ada ibunya Mas Azam belum? Mas Azam, Mbak Kaisa. Arif. Ya, sudah lebih banyak. Nggak apa-apa, Pak Sigit. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda atas kerawuhanipun wonten ing enjang menika. Selamat bertemu, selamat berjumpa di hari Sabtu. Mungkin insya Allah akan ada pengambilan worksheet hari Sabtu depan dan saprasnya insya Allah akan bisa diambil hari Sabtu. Nanti insya Allah akan diinformasikan di WA group masing-masing kelompok kecil. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sudah selesai. Ananda yang mau bersapa dengan temennya boleh loh. Teman Mas Aksa mana ini Mas Aksa sama Mbak Gendis. Adik, Yang sama-sama dari Lebah mungkin mau bersapa boleh. Dek Aksa sedang gambar us. Oh, Dek Aksa sedang gambang diajarin Mbak Afa enggak? Nggih. Oh, ada Mbak Afa juga. Ya, yang lain mana ya? Itu ada yang Teman-teman. Oh, waalaikumsalam. Ada siapa itu? Boleh mau Siapa ya? di hadapan teman-teman? Mbak Gendi. Oh, ada Mbak Nabilah itu ayo Mbak Nabilah mau ngobrol sama temennya. Ada Mbak Inaya Azmi. Halo teman-teman. Ada siapa lagi ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat. Semoga kita dimudahkan ketemu, insya Allah. Wih, keren ada yang sedang gambar. Oh, Mas Akso tadi nih ya yang gambar ya? Nggih, wis rapi. Alhamdulillah. Ya, boleh dilanjutkan aktivitasnya. Alhamdulillah. Ya. Yuk. Kakak ngomong bicara. Tisma. Sampai ini. Akhirnya rayon nih. Oh, belum. Gambar. Sambil menunggu, sambil bersapa, ini ya teman-teman, ada tampilan dari kakak-kakak yang kemarin lulus loh, sama Usati mau diputerin, tunggu sebentar. Lihat kakak-kakak yang kemarin sekolah di TK Al-Idat An-Nur, sekarang sudah jadi kakak SD atau ada yang masuk di MI. Nih, kegiatannya di TK Al-Idat An-Nur ngapain saja?